dulu mbak, mbak nyamanin dulu tempat duduknya. Gimana kabarnya mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan ke sini aman? Sedikit ada kendala sih belum macet. Oh macet. Daerah mana mbak kebetulan? Daerah Ajun sini di Bangkota. Aju. Oh daerah Aju. Kenapa mbak macetnya? Itu ada perbaikan jalan tuh. Kan di situ sering ini bukan sering keduanya banyak lubang dan sering kecelakaan. Nah sekarang kok diperbaiki, tapi diperbaikinya bukan di aspal biasa, di Coraya. Oh dicor. Kayak di ini ya mbak, daerah Puger gitu ya? Iya kok kayak gitu. Oh iya iya iya. Udah lama ini mbak waktu ngecornya ini? Semingguan itu Udah semingguan. Iya iya iya. Tapi mbaknya tadi di perjalanan aman kan, nggak kesenggol-senggol waktu di macet itu? aman sih bu, cuma itu apa ya, panas sih panas. Oh Soalnya panas. banyak banget tuh kan ulama. Iya mbak pasti. Ayo ini dulu mbak. Yang ada pemanasan ya di jalan ini ya. Pasti ya bu. Iya. Oh dicor. Saya udah lama gak lewat situ sih mbak. Iya iya. Mbak lewat situ alamatnya mana nih kalau bilang? Saya asli di Cakri. Oh Cangkring, Cangkring daerah sini. Oh iya iya. Cangkring. Itu ini sih bu, kalau saya perbatasan sama Bengkulu. Kalau Bengkulu itu biasanya sama galaksinya. Oh iya galaksi, saya lagi kayak Cangkring kayak kenal mana gitu ya. Iya galaksi, saya tuh kemarin tuh sempat main ke situ mbak, ke daerah Purworejonya, tapi kalau galaksi itu ya lewatin Cangkring. Iya, kecamatannya kecamatan Bengkulu. Kalau saya kecamatan juga, tapi deket dari rumah saya. Oh deket. Sekitaran 5 menitan. Ya sudah. Sekitar 5 menit. Deket ya mbak ya. Iya, terkenalnya di situ ya galaksi juga bu. Kalau orang-orang nanya rumah saya dekat galaksi. Ada galaksi gitu, iya iya. Jadi kalau saya lewat situ, boleh lah saya mampir ke rumahnya mbak ya. Kalau Nanti kita bisa main bareng di galaksi ya mbak ya. kalau itu kan rumahnya di mana? Kalau saya sendiri ini mbak, daerah Kecamatan Rambipuji. Mbaknya tahu Rambipuji? Rambi Puji saya tahunya ini sih bu alun-alunnya aja. Tapi kalau Rambi Pujinya tuh nggak tahu yang mana daerahnya. Kalau dari Rambi itu ya mbak ya, kalau lurus lagi terus itu ada lampu merah mbak, lampu merah yang pertigaan. Bukannya kalau sepi yang susah lagi ya mbak ya. Itu ada jembatannya nggak sih? Ada jembatannya bu. Kalau lurus itu arah mau ke Lumajang, Tanggul. Kalau yang belok kiri itu arah ke Balong, Puger gitu mbak. Kiri nggak lurus. Nah kalau arah saya itu belok kiri mbak, arah mau ke Balong. Belok kiri, lampu merah belok kiri. Di situ ada pom bensin nggak? Nah pom bensin saya deket banget sama pom bensin itu mbak. Saya pernah sih bu di situ. Mau ke arah ini bu, Unggul Sari, Desa Sukarno, yang desa Pancasila itu bu, yang punya agama banyak. Oh Sukarno. Oh berarti mbaknya lewat Caralere ya? Iya, punya bu. Lewat dalam itu. Iya mbak, lebih enak aja mbak. Penelitian apa mbak di sana mbak? Saya ini ikut RKM di satu kolaborasi mahasiswa itu yang diadakan sama Fakultas Dakwah. Kegiatan kampus. Iya. Itu namanya itu dekat sama pom bensin. Deket banget mbak. Mbak tahu yang kemarin waktu Jember krisis bensin itu rumah saya tuh saking deketnya mbak ya. Orang yang antri bensin itu sampai di depan rumah saya mbak. Iya mbak. Jadi sepeda motor itu benar-benar baris. Mungkin dari pom itu rumah saya cuma 2 atau 3 mbak. Deket banget sama pom itu, daerah Rotang tuh. Oh, Rotan itu. Iya, daerah situ. Di daerah mbak sendiri ini kemarin ada krisis bensin. Iya, bu, krisis bensin. Tapi saya nggak ikut antri. Mbak saya itu yang antri. Kalau mbak yang pertama itu sampai beli ke rumah itu bukanya kan di sini antri terus habis itu mbaknya saya itu emang suka jalan-jalan. Jadi ya itu sekalian ke rumah
Mau cari bensinnya ini ke Lumajang. Iya. Jauh ya Mbak ya? Iya. Oh alah. Soalnya ini juga sih mbaknya saya yang ketiga itu udah ada ya Bu, tapi nggak pernah dapat bensin Bu. Di daerah Galaksi itu. Iya, oh iya di daerah Galaksi. Ya deket tidak Bu di daerah Galaksi. Sampai nyampe ke Galaksi ini udah mbaknya saya itu hampir nyampe Galaksi itu belum dapat nggak pernah dapat. Sampai Galaksi. Bentar. Nanti antaranya sampai Galaksi. Iya panjang dulu. Panjang banget berarti. Iya. Sama berarti ya persisnya ya. Iya kayaknya sejujur ya. Iya. Soalnya ini pas waktu Bumitir lagi perbaikan itu kayaknya ya Mbak Iya ya. ditutup itu. Iya. Iya. Tentunya sekarang udah ini ya Mbak ya, aman lagi ya Mbak ya. Oh iya Mbak, saya perkenalan dulu, kasihkan ngobrol sampai lupa nggak kenalan dia Mbak ya. Nama saya sendiri itu Nafisa Zara Mbak, sebagai konselor Mbaknya. Nanti kurang lebih durasi kita itu 90 menit Mbak. Nanti di sini saya juga ada akses kerahasiaan yang akan menyimpan seluruh cerita Mbaknya. Gitu ya. Kalau di sini nama Mbaknya nih Mbak Lisa Agustini ya. Bisa dipanggil Mbak Lisa atau Mbak Agustini? Lisa. Bisa saja. Lisa, kesibukannya apa ini? Kerja apa? Kuliah atau gimana? Saya ini sih kuliah. Kuliah. Ya tapi kadang juga kerja juga sih. Oh, juga kerja sama sambil kuliah gitu. Ya. Oh, kuliahnya di mana nih Mbak? Saya kuliahnya di industri. Oh, yang Desember di Bali. Oh, iya. Rektornya kalau nggak salah Pak Hebni itu ya? Iya, baru kemarin kayaknya tahun berapa itu masih Pak Babun kan udah ganti ya Mbak? Iya. Iya. Semester berapa nih Mbak? Saya semester 5 mau semester. Semester 5. Mau semester 5. Pasti tugasnya lagi banyak ya Mbak ya? Lagi yang banget nih ya. Udah persiapan apa nih? PKL atau PPL nih? PKL. PKL. Oh, liburan depan ada PKL. Kalau kerjanya kerja apa ini Mbak? Nyamping Saya kerja toko sembako. Kalau pulang itu bisa kerja sampai jam 10. pasti ini nggak pernah bentrok nggak bisa kayak lagi ngerjain tugas tapi harus jaga toko gitu ya. Iya Bu, kadang itu sampai kalau jam istirahat aku tak pakai buat itu ngerjain tugas. Kadang ya kalau sepi gitu saya duduk ke situ Bu. Kalau pakai kelompok kadang saya ini sih bagi-bagi kayak kadang bisa. Saya paham banget dengan apa yang Mbak rasakan. Tadi saya kok kayaknya barusan ada bicaranya berubah ya. Kalau misalnya Mbak Lisa ada yang masih ada ceritakan atau apa, Mbak bisa ceritakan sama saya. Berarti Mbak tahu lagi. Saya kan tadi sudah bilang bisa cerita ada asal-asalan. Jadi Mbak bisa ceritakan apa saja tanpa khawatir kalau kita Mbak. Ayo Mbak Lisa. Terus iya Bu, saya itu sebenarnya bingung sama pertanyaan sih Bu, tapi saya tuh bingungnya itu bukan karena kuliah sambil kerja Bu. Saya bingungnya itu karena kuliah sambil organisasi itu Bu. Kalau kerja itu kan kerja itu masih punya saudara saya sendiri kan Bu. Itu bisa terserah saya sih sebenarnya mau kerja kapan, tapi itu kerja itu emang sampai jam 10 sudah saya masih bisa mengkondisikan atau kayak apa ini terserah saya. Tapi kalau yang organisasi ini saya itu sekarang ditunjuk jadi SC sekretaris Bu, yaitu yang membimbing adik-adik, dan saya itu dulu pernah jadi proses sekretaris yang panitia pelaksana ini Bu, yang kayak jadi adik-adik ini itu saya pernah ada trauma. Kalau boleh tahu, Mbak kan takut trauma apa sih Mbak? Saya dulu pernah jadi panitia pelaksana usia itu jadi sekretaris di program kerja kepengurusan itu, tapi nggak
nggak besar sih bu acaranya, tapi kalau yang tangannya ini besar, lumayan besar. Dan itu saya pernah ada apa ya bu, ada masalah gitu lah bu, dan itu permasalahannya pas mau apa ya, mendatangi teman-teman itu buat hadir rapat di forum itu. Dan itu anak-anak itu banyak yang gak datang bu, soalnya ada yang bilang sakit, terus habis itu ngerjain tugas-tugas kuliah, terus habis itu ada yang pulang kampung gitu bu, soalnya kan rumahnya jauh-jauh ya bu, gak ada jembatan. Nah tapi sebenarnya itu mereka itu nggak datang gara-gara kecewa mungkin ya bu sama pihak kepengurusan itu bu. Saya mencoba tidak memahami. Jadi salah satu tugas Mbak dulu pada saat di kursi itu pernah disuruh mendatangkan teman-teman baru. Itu salah satu tugas di kursi ya Mbak ya, kursi sekretaris. Tapi teman-teman di situ nggak datang karena ada beberapa alasan. Tapi sebenarnya alasan yang paling itu karena pihak atasnya. Lalu yang bikin Mbak traumanya itu gimana Mbak? Saya dibilang juga dari sekretaris itu sama pihak kepengurusan, tapi itu nggak semua sih, cuma satu orang. Nah yang buat saya lebih apa ya bu, takut sama bingung gitu ya bu, mau menerima ini kan ini ditunjukkan ya bu. Terus itu pengurus ini bilang kalau saya ini balik bilang teman-teman berhati-hati bu. Sedangkan kan yang nggak hadir rapat itu kan sebenarnya yang bikin kecewanya saya dengan anak-anak itu. Teman saya itu ya fokusan itu juga hadir bu, jadi itu malah jadi rapat kakak. Dan sekarang kan acaranya kan lebih besar ya bu, saya takut gagal lagi bu, karena itu omongannya dari kepengurusan itu. Kalau saya dari cerita Mbaknya ini, Mbaknya bukan cuma karena takut menerima tugas sebagai SC, itu juga Mbaknya itu memang takut dikatakan gagal lagi gitu kan ya Mbak ya. Karena Mbak di sini juga merasakan ketidakadilan kan dari pihak atas. Lalu perasaannya Mbak selain kayak takut atau gimana, ada perasaan lain nggak? Ya itu dia kecewa sama ya kepengurusannya kok kayak apa yang nggak ngerti gitu dulu sama katanya yang sekarang itu. Terus habis itu kayak dulu saya kayak gitu, kenapa kok sekarang dipilih gitu bu. Tapi sebenarnya ya bukan pihak kepengurusannya sebagai salah, tapi cuma satu orang itu bu. Tapi kan kayak apa ya bu, ngebikin saya itu bimbang gitu loh bu, kayak terima ya mbak. Sedangkan sekarang juga tugas kuliah itu kan banyak ya bu, jadi kayak mau membagi waktunya itu juga sulit, kayak pengen fokus kuliah tapi di situ juga saya kepingin di pusatnya kayak ya emang saya berprosesnya kan di organisasi itu. Lagi tugas juga lebih banyak juga ya Mbak ya. Mau puas-puas itu kan sekali. Ini ya Mbak ya. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu Mbak, satu orang ini apa juga dari kepengurusan itu saja Mbak? Iya bu, di kepengurusan. Tapi yang mengatakan itu cuma satu orang ya Mbak? Iya satu orang. Kalau yang lain itu mendukung sih bu, tapi kan omongannya ini kan kayak ngebekas gitu bu, kayak saya lagi down terus dapat omongan kayak gitu bu, kayak ya Allah ini lah saya ini gagal, kayak saya gak pantas ini jadi sekretaris. Saya mungkin bisa dari apa yang kamu ceritakan tadi kan ya, kamu cukup kecewa, apalagi kamu juga lagi banyak tugasnya kan ya. Kalau kita pikirkan lagi nih, apa sih yang sebenarnya kamu ingin capai di sesi konseling kali ini? Dengan dasar itu saya bisa memutuskan masalah itu saya ingin menerima atau enggak sebagai sekretaris tanpa mengambil rasa trauma. Kalau dari yang saya pahami ya, kamu mengungkapkan itu
Berarti capaian kita hari ini yang pertama itu membantu kamu buat ngendaliin pikiran kamu yang rasa takut. Jadi yang kedua membangun rasa percaya diri kamu. Lalu yang ketiga kita akan membantu kamu buat keputusan yang terbaik tanpa ada sisi trauma atau gimana. Emang kita pengen bikin pengambilan keputusan yang tepat, benar gitu. Oke, kalau begitu kita bisa pakai dua strategi bisa. Yang pertama kita pakai cognitive restructuring dulu, yakni mengubah pikiran irasional menjadi rasional dulu, membuang pikiran-pikiran negatif dulu ya. Coba saya tanya lagi ke Lisa. Sebenarnya kalau Lisa ingat pada saat Lisa dituju jadi SC, apa sih pikiran-pikiran yang muncul yang ada pada Lisa? Pikiran-pikiran itu kayak aku bukan lagi habis itu kayak aku takut orang tuh percaya lagi sama saya dulu. Terus habis itu aku takut juga nggak bisa ibu melindungi hati aku sendiri. Itu emang pikiran-pikiran yang dihantui ya kalau kamu dituju jadi SC. Coba Lisa, saya tanya lagi nih ya. Yang pertama, aku takut gagal lagi. Emangnya kamu yakin kalau kamu mengambil keputusan pasti itu akan benar-benar gagal? Sebenarnya enggak sih Bu, tapi kan orang-orangnya itu kasih itu, jadi ya itu yang membuat saya. Iya. Lalu yang kedua, aku takut orang nggak percaya sama diriku, gitu ya. Emangnya ada berapa orang yang nggak percaya sama kamu? Satu sih sebenarnya, tapi saya fokus ke masalah itu ya, jadinya itu yang membuat saya kemana-mana kira-kira. Oke, saya paham. Tapi sebenarnya kan kalau kita lihat faktanya nih, cuma satu orang kan yang nggak suka sama kamu, maksudnya nggak percaya sama kamu gitu kan. Tapi di sisi lain semua orang percaya kan sama kamu. Oke, itu pikirannya harus perlu diluruskan lagi ya Lisa ya. Yang ketiga nih, aku gak cukup bisa buat ngebimbing adik-adikku sih, gitu kan? Emangnya selama kamu jadi sekretaris nih gak bisa? Kamu ini nggak pernah jadi panitia yang tugas itu sampai selesai? Pernah nggak ada momen kayak suksesnya gitu? Ada sih Bu, itu emang sampai selesai tepat waktu. Terus habis itu juga alhamdulillah emang selesai, tapi ya itu Bu, saya kayak takut aja buat mungkin. Oke, tapi sebenarnya Mas seneng kan? Oke, kalau misalnya kita pilih-pilih lagi, nanti kita ambil strategi pengambilan keputusannya lagi ya. Oke, Lisa, sekarang kita di tahap pendengaran strategi pengambilan keputusan ya. Sekarang kamu dihadapkan dengan dua pilihan keputusan. Yang pertama, kamu akan mengambil posisi SDI. Yang kedua, kamu akan menolak posisi SDI. Tapi sebelum kamu memilih, kamu harus memikirkan sisi positif negatif antara keduanya ini nggak bisa. Coba kita pikirkan yang pertama, yang menerima posisi SDI. Sisi positifnya, kalau saya tanyakan itu enggak. Kalau enggak menerima menerima posisi SD ini, apa sih sisi positif yang Mbak terima yang akan Mbak dapatkan? Saya bisa berpikir kalau saya itu mampu, itu saya juga dapat pengalaman baru. Itu juga kan banyak ya dari kalau misalnya memang terkait sama saya, jadi saya bisa buktiin pada keputusan kalau saya itu intinya nggak menanyakan kerjaan dari konsep dulu. Terus itu juga bisa apa namanya itu meningkatkan skill kepemimpinannya saya. Bagus sekali. Itu sisi positif. Ada lagi? Tidak cukup. Kalau sisi negatifnya yaitu saya takut kewalahan simpul. Terus habis itu saya takut salah lagi itu juga takut ini salah. Oke, itu sisi positif dan negatif yang akan kamu terima kalau kamu menerima posisi SC. Tapi kalau kita ambil pilihan yang kedua, kalau kita menolak posisi SC ini, kalau
saya tanyakan sisi positif apa sih yang akan Mbak bisa dapatkan? Kalau yang positifnya, kalau sisi positif saya Ya. saya bisa fokus ke kuliah lagi. Terus habis itu belajar mental saya juga berkurang. Terus saya juga lebih tenang. Oke, bagus. Itu sisi positif yang akan diterima kalau menolak prosesnya SD. Kalau sisi negatifnya nih, apa? Kalau saya takut sembuh karena nggak pernah lagi. Itu saya takut lari dari masa lalu. Ya, ada dari rasa trauma itu ya. Saya juga Dari yang tadi Mbak Risa sampaikan sisi positif dan negatifnya, saya juga mencatat di beberapa yang tadi Mbak katakan. Catatan ini Mbak bawa pulang. Ini Mbak renungkan kembali. Saya tidak ketika Mbak mengambil keputusan pada hari ini, saya ingin Mbak renungkan kembali sisi positif yang sudah kita renungkan hari ini. Lalu Mbak renungkan kembali lagi di rumah, nanti barangkali nih ada lagi poin-poin yang menambahkan kayak menerimanya atau menolaknya ada sisi negatif tambahan atau positif tambahan lagi, Mbak tambahkan lagi, Mbak renungkan kembali. Nah, saya harap Mbak gak buru-buru dalam mengambil keputusan ini ya, Mbak santai saja, memikirkan baik-baik lagi. Kita bahas lagi di sesi berikutnya, sesi kelas berikutnya. Nanti Mbak kesini bawa lagi catatan ini, kita evaluasi bareng dengan hasil keputusan Mbaknya ya. Ada yang ditanyakan Mbak? berarti nanti diisi lagi ya yang menurut saya itu masih ada di kendala ini. Ya, benar. Nanti Mbak tambahkan lagi, lalu Mbak tambahkan. Nanti di sesi konseling berikutnya Mbak sampaikan lagi, nanti kita evaluasi. Sudah itu? Kalau begitu sebelum sesi konseling kita ditutup nih Mbak, gimana perasaan Mbak setelah cerita dari tadi? Alhamdulillah sih Bu, sedikit kalau kayak apa ya Bu, kayak pikiran-pikiran saya itu kan emang pengen cerita itu tapi nggak ada tempat bercerita, jadi sekarang tuh kayak ngerasa terkurang gitu. Jadi terima kasih ya Bu sudah mendengarkan cerita saya. Iya, Mbak Risa sama-sama. Saya di sini emang ada buat mendengarkan ceritanya Mbak Risa. Oke, Mbak Risa, kalau gitu sampai ketemu di sesi konseling berikutnya ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sebentar. Oh, Mbak Risa. Ayo Mbak Risa, silakan masuk. Iya Bu. Silakan duduk Mbak Risa. Gimana kabarnya Mbak Risa? Alhamdulillah baik Bu. Gimana tadi perjalanan ke sini? Aman? Iya aman ya Bu, saya juga udah gak macet lagi. Udah gak macet lagi. Udah selesai perbaikan jalannya. Iya, ya, diminum air minumnya. Nah, Siap Bu, minum. iya, diminum dulu. Udah selesai. Pasti ini ya jalannya udah enak, gak berlubang-lubang lagi ya. Iya alhamdulillah Bu. Oke. Catatan yang kemarin saya berikan di bawah. Di bawah Bu. Oke. Dari catatan ini sudah nggak renungkan lagi. Iya Bu, sudah saya renungkan dengan seperti yang kemarin kita cerita-cerita itu, kalau saya ingin disuruh menerima sebagai SC. Oke, akhirnya Mbak mengambil keputusan Mbak terima posisi SC. Oke, tapi ini beneran dari Mbak sendiri kan, bukan karena dorongan orang lain kan? Tidak Bu, karena emang saya ingin buktiin kalau saya itu bisa. Oke. Ada alasan-alasan kuat yang bisa Mbak berikan kalau Mbak ini yang benar-benar menerima posisi SC nih? Iya Bu, seperti yang seperti yang saya renungkan kemarin juga, kalau saya itu mampu sih, saya bisa, saya yakin pada diri saya kalau saya itu mampu buat menjalankan tugas sebagai SC ibu. Terus habis itu juga saya juga bisa menambah pengalaman baru ini Bu. Kapan lagi sih saya bisa menjadi SC lagi. Benar. Terus habis itu juga ini sih Bu, kan yang
percaya kepada saya itu kan lumayan banyak ya, jadi nggak mau sadarkan semuanya itu, cuman emang satu orang sih, jadi saya tidak akan menyanyiakan kepercayaan dari orang itu. Oke, bagus sekali. Itu sudah cara berpikir yang cukup matang ya. Tapi Mbak Lisa kan setiap keputusan pasti ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga toh. Untuk memfasilitasi sisi negatifnya ini gimana Mbak Lisa? Sudah ada yang direnungkan nih? Ya buat saya akan ini sih Bu, atur jadwal kembali antara kuliah dan organisasi itu. Oke, Terus habis bagus. itu juga saya akan mencoba komunikasi lagi dengan pengurus, SC, OC, bahkan ke orang-orang yang organisasi itu. Terlibat di organisasi. Ya, ada lagi. Terus juga saya nggak akan terlalu memikirkan omongan satu orang ini, karena kan kalau kita apa ya Bu, terus berpikir tentang omongan ini, kita nggak akan berjalan ya Bu. Iya, benar. Oke, bagus. Itu sudah hal-hal yang bagus ya. Tapi misalnya Mbak Lisa nih, kalau ada nih di suatu hari atau suatu ketika kalau ada suatu hal-hal yang bikin Mbak Lisa down lagi antara kuliah sama organisasi, ada nggak hal-hal yang bikin Mbak Lisa bakalan kuat kayak sekarang ini? Ada Bu, saya menangkap dari sesi konseling yang kemarin, kalau seumpamanya trauma itu hanya ingatan, bukan berarti kalau saya itu nggak mampu, itu yang efek banget buat saya. Oke, bagus sekali. Akhirnya Mbak Lisa memahami poin-poin konseling kemarin ya. Oke, bagus. Kalau begitu, Mbak Lisa hari ini menerima posisi SC dengan alasan-alasan yang kuat tadi. Mbak Lisa juga akan memforsir sisi negatif yang akan ada gitu ya. Kalau begitu, keputusan Mbak ini sudah matang dan saya rasa Mbak sudah merenungkannya dengan baik sekali ya. Catatan dari saya itu sudah cukup, Mbak akhirnya sudah bisa mengambil keputusan dengan baik. Kalau begitu sesi konseling kita bisa dicukupkan ya Mbak Lisa ya. Apa Mbak Lisa ada yang perlu ditanyakan lagi nih? Sudah cukup ya? Oke. Terima kasih ya Bu, sudah Ya. membantu saya sampai mengambil keputusan sekarang ini, bisa mengubah sifat yang irasional menjadi rasional ini, karena Iya. emang bingung ya Bu, nggak tahu kemana, dan alhamdulillah bisa diarahkan ke ini. Sama-sama Mbak Lisa. Oke. Kalau begitu, semoga Mbak Lisa kedepannya menjadi lebih baik lagi ya. Nanti kalau Mbak Lisa ada hal-hal yang mau ada renungan apa lagi yang mau direnungkan, bisa direnungkan bareng sama saya ya. Oke. Kalau gitu bisa kita cukupkan ya sesi konseling hari ini ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.